shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Saat ini yang dibutuhkan di dunia industri, IPK-nya boleh bagus, ditambah Anda punya yang namanya soft skill yang bagus. Soft skill. Kuliah. Dan hidup tidak hanya hidup, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan hidup. Dan saya bilang, Anda kuliah pun salah satunya adalah dalam rangka mempertahankan hidup yang lebih baik. Kehadiran revolusi industri 4.0 menjadi tantangan bagi Indonesia, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Kehadiran Bina Sarana Informatika sebagai perguruan tinggi yang selalu berinovasi dan kreatif menjadi solusi untuk Indonesia. Akademi Bina Sarana Informatika saat ini bertransformasi menjadi Universitas Bina Sarana Informatika yang berpusat dan kampus utama di Jakarta, dengan memiliki kampus program studi di luar kampus utama di beberapa kota di Indonesia, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal.
Tasikmalaya, Sukabumi, Karawang, Bogor, dan Pontianak. Dengan semangat pemerataan pendidikan ke seluruh Indonesia, Universitas Bina Sarana Informatika memiliki program studi yang berorientasi pada kualitas pengajar dan fasilitas penunjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas secara ilmu dan karakter. Saat ini memiliki 3 fakultas dengan program studi, di antaranya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, meliputi program studi Administrasi Bisnis D3, program studi Administrasi Perkantoran D3, program studi Perhotelan D3, program studi Manajemen S1, program studi Akuntansi S1 dan D3, dan program studi Manajemen Pajak D3. Fakultas Komunikasi dan Bahasa, program studi Ilmu Komunikasi S1, program studi Sastra Inggris S1, program studi Bahasa Inggris D3, program studi Hubungan Masyarakat D3, program studi Periklanan D3, program studi Penyiaran D3. Fakultas Teknik dan Informatika meliputi program studi Teknik Elektro S1, program studi Teknik Industri S1, program studi Teknologi Informasi S1, program studi Rekayasa Perangkat Lunak S1, program studi Teknologi Komputer D3, program studi Sistem Informasi S1 dan D3, program studi Sistem Informasi Akuntansi D3, dan program studi Ilmu Komputer S1. Universitas Bina Sarana Informatika memanfaatkan teknologi yang berbasis Information Communication and Technology, menerapkan metode pembelajaran dengan sistem e-learning, dan menghadirkan mobile akademik untuk menunjang pelayanan akademik. Dosen-dosen Universitas Bina Sarana Informatika banyak yang telah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, baik di tingkat nasional seperti sertifikat kompetensi dari BNSP, sertifikat Zahir, dan sertifikat Mayop, serta di tingkat internasional seperti sertifikat EC Console, Cisco, dan Mikrotik. Selain itu, Universitas Bina Sarana Informatika memiliki Mikrotik and Cisco Academic, serta Lembaga Sertifikasi Profesi BSI. Dengan program studi terakreditasi, Universitas Bina Sarana Informatika menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia dengan mahasiswa lebih dari 35.000 dan lulusan lebih dari 200.000 orang. Universitas Bina Sarana Informatika membekali setiap mahasiswa tidak hanya dari sisi akademis, namun juga dari sisi karakter building mahasiswa. Selain itu, adanya BSI Center yang terdiri dari BSI Entrepreneur Center, BSI Career Center, BSI Innovation Center, dan BSI Startup Center, meningkatkan mutu kualitas lulusan Universitas Bina Sarana Informatika. Seluruh sivitas akademika bersama-sama dalam perjalanan eksistensinya, maka tidak sedikit prestasi Universitas Bina Sarana Informatika yang telah diraih. Universitas Bina Sarana Informatika juga telah melaksanakan program kerjasama internasional dan MOU dengan 12 perguruan tinggi luar negeri serta MOU dengan perguruan tinggi negeri terkemuka di negeri ini. Atmosfer akademik yang bersahabat dalam konteks keilmuan dan kegiatan mahasiswa yang berprestasi dalam tingkat nasional maupun internasional
tentunya menjadi kebanggaan untuk Universitas Bina Sarana Informatika maupun bangsa Indonesia. Sukacita, senyum, tawa, canda, dan bahagia bersatu padu dalam rasa saat wisuda, menjadikan kebanggaan untuk seluruh sivitas akademika Universitas Bina Sarana Informatika. Kuliah, besi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Reti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Kak Tari. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillahirobbilalamin. Kak Reti juga pasti dalam keadaan sehat ya. Tetap sehat, tetap semangat, apalagi mau ketemu Sobat BSI semua kan di sini. Betul sekali. Aku baru pertama kali nih ketemu sama Sobat BSI semua nih Kak Rere. Oh oke, kalau gitu boleh sapa-sapa Kalau Kak dulu. Rere udah Halo, berpengalaman semua. ya. Boleh Gimana? sapa-sapa dulu semuanya Sobat BSI, boleh Oh dong iya, kasih oke. Selamat. emoticon yang Iya. serunya. Kasih love-love-nya juga yang Betul. banyak. Iya, semua emot yang ada di situ boleh dikasih love-nya ya kan. Jangan lupa like juga, jangan lupa juga share live ini ya Kak Reti ya. Ke mama, papa, kakek, nenek, saudara-saudara semua. Betul. Well, by the way Kak Reti, Gimana nih? aku mau menjelaskan dulu nih ke teman-teman semua kenapa pagi ini aku ditemenin sama Kak Rere. Sementara tadi di perkenalannya aku tuh harusnya ditemenin sama Kakak Jordi, Oh iya. sama Koko Jordi. Jadi kebetulan kita dapat berita duka pagi ini dari Koko Jordi. Iya, kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Iya betul, turut berduka cita. Mudah-mudahan Ibunda bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Karena beritanya mendadak banget ya, Kak Rere ya. Banget. Iya betul. Ya. Tapi Dan semoga terima kasih nih Kak Rere jadi. Kenapa? Ya, jadinya Iya terima kasih karena ready buat. Tentu saja senang banget di sini walaupun ada berita duka cita, tapi kita harus tetap semangat karena ingin menyapa Sobat BSI semua di sini ya. Mudah-mudahan pagi ini masih semangat semua karena hari ini seru banget. Ada acara apa nih Kak Tari? Tentunya ada acara hangout bersama dengan Universitas Bina Sarana Informatika dengan tema Experience Our Campus Live tentunya. Yang dengan tagline-nya Hangout Kampus Online. Gak bikin hari lo jadi blackout. Ya, by the way, buat teman-teman semua yang udah join live Instagram kami, di hold dulu, ditahan dulu. Jangan lupa sebarin live-nya, jadi biar banyak yang tahu informasi mengenai materi hari ini. Saya bilangnya materi harus bukan ya, obrolan kita pagi ini ya Kak Rere ya. Karena hari ini sepertinya obrolannya akan seru. Kita akan talk show banyak, tanya-tanya langsung dari sumber yang paling terpercaya. Betul banget.
Di series 3 ini, kalau di series yang pertama dan di series kedua itu ada pengenalan mengenai LSP. Mudah-mudahan kita sudah cinta dengan LSP ya kan, karena sudah kenal ya. Terus di hari yang kedua, di series yang kedua itu sama Kak Rere nih kemarin, sama Kak Irwan juga ada pengenalan BCC. Nah kali ini BCC itu kita by the way akan adalah sama BSI Career Center ya. Dan hari ini ya, BSI temannya Career Center. BSI Career Center tuh ada apa tuh Kak Tari? Ada BSI Entrepreneur Center, dan ini tentunya penting banget buat para pengusaha-pengusaha muda atau entrepreneur muda. Atau calon pengusaha muda nih, jiwanya ada, bingung mulainya dari mana. Betul banget. Kak Reti? Ya, aku jadi bingung nih, Kak Rere. Maaf banget ya Kak Rere. Nyamannya mana? Oh, nyamannya sayang, panggil sayang. Oh, salah ya. Iya, aku panggil sayang, nanti kita di oh iya, sama KPI. Oke, jadi hari ini kita ada BSI Entrepreneur, BSI Entrepreneur Center, di mana di sini baik yang mempunyai semangat untuk menjadi entrepreneur muda ataupun yang udah berjalan bisnis kecil-kecilannya mau memantapkan diri lagi gitu ya. Nah, sekarang kita ngobrol langsung bersama BSI Entrepreneur Center. Nah, untuk sebelum kita ngobrol lebih lanjutnya, berarti sama-sama kita lihat video yang berikut ini. Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, dalam hal ini penciptaan produk inovasi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pengalaman beberapa negara maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan berakar pada kemampuan dan cara pandang terhadap inovasi teknologi yang dimiliki oleh suatu bangsa. Di era perdagangan dan pembangunan ekonomi yang akan datang, Indonesia tak mungkin lagi hanya mengandalkan industri-industri konvensional. Dalam rangka membangun iklim yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya perusahaan pemula berbasis teknologi, Universitas Bina Sarana Informatika dengan bangga menghadirkan Inkubator Center UBSI. Inkubator Center UBSI merupakan lembaga inkubator bisnis teknologi yang berperan sangat penting karena pada umumnya perusahaan pemula sangat rentan terhadap kegagalan, terutama di fase awal pendirian. Melalui IC UBSI memberikan inkubasi seperti pendampingan bisnis, coaching system, business matching, fasilitasi pengembangan produk, memberikan akses kelembagaan, keuangan, dan pemasaran yang diberikan ke perusahaan pemula berbasis teknologi. Dengan itu, maka mereka mampu meningkatkan kualitas bisnis dan akhirnya dapat meningkatkan perekonomian nasional. Inkubator Bisnis UBSI, make your business come true. Nah, tadi kita udah lihat Inkubator bisnis, make your dream come true. Iya, betul. Nah, tadi kita sudah bisa mengefisiensikan waktu nih, karena Sobat BSI sepertinya udah rame, udah nggak sabar buat tanya jawab, buat ngobrol langsung. Gimana kalau kita langsung undang aja nih pembicaranya? Baik, langsung kita panggil aja narasumber kita. Masih muda juga Kak Reti? Masih dong. Kayaknya sekitar 21-22 setengah kayaknya sih. Ada setengahnya. Ada. Baik. Tapi beliau sudah berpengalaman sekali di bidang entrepreneur ini, Kak Reti. Pastinya. Langsung kita panggil aja. Panggil kan? Kepada Bapak Fuad Nur Hasan M.Com sebagai Kepala Bagian dari BSI Entrepreneur Center. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Reti dan Kak Tari. Selamat pagi. Cerah ya, belakangnya warna-warni. Sehat ya, gitu Pak? Ya? Alhamdulillah sehat ya. Masa pandemi ya kan, harus jaga kesehatan, ya kan. Jadi kita harus selalu jaga kesehatan ya. Prokes tetap ditingkatkan ya. Betul, betul banget. Pak Fuad boleh tahu sekarang lagi online di mana posisinya? Sekarang lagi di inkubator.
lagi di inkubator centernya UBSI, ada di kampus Keramat 98 ya. Oh, Keramat 98 berarti direktorat ya, Pak ya? Betul. Kak Tari di kampus? Kalau aku di Bogor. Di Berarti Bogor, kota hujan, kota Tales. Oke, Kak Tari di Bogor, Pak Fuadnya di Keramat, saya di Dewi Sartika, walaupun jauh-jauh tetap bisa ketemu ya. Betul, Kak Rere. Mantep pokoknya ini ya. Acaranya kita ketemu di layar yang Oke, baik. Oke. Pak Fuad, Kak Rere mohon maaf kalau misalnya aku agak delay ya. Iya, nggak apa-apa nih juga dari tadi. Nih Kak Tari mau ngomong nggak ya? Gitu. Nanti kalau aku masuk ngomong gitu, sobat BSI-nya bingung jadi. Nggak apa-apa, it's okay. Nah, sepertinya nih Pak Fuad tadi Kak Tarinya tuh udah di sebelum acara ini, kira-kira nih BEC ini apa sih gitu kan? Banyak pertanyaan dari Kak Tarinya juga. Pak Fuad bisa cerita nggak BEC itu sebenarnya apa ya? Oke, baik. Terima kasih Kak Rere. Jadi sebelumnya Sobat BSI, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan kami BSI Entrepreneur Center. Dan nanti akan cerita banyak terkait BSI Entrepreneur Center, kemudian ICU BSI juga. Jadi stay tune di live Instagram ya. Jangan kemana-mana. Terus kepoin ya Kak Rere ya dan Kak Tari. Oke. Jadi BSI Entrepreneur Center itu adalah wadah bagi para mahasiswa dan alumni Universitas Bina Sarana Informatika tentunya dalam pengembangan bisnisnya ya. Jadi ketika teman-teman punya bisnis atau yang pengen mulai bisnis, boleh loh join ke BSI Entrepreneur Center. Jadi nanti teman-teman akan dibina, kemudian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin teman-teman nggak temui di waktu kuliahnya gitu ya. Karena di kuliah itu juga singkat ya, Kak Rere ya. Jadi sementara bisnis itu tetap harus berjalan. Nah, tidak mungkin kan kita hanya mendampingi saat mata kuliah entrepreneurship saja kan nggak mungkin. Nah, makanya adanya BSI Entrepreneur Center itu sebagai wadah lembaga pengembangan kewirausahaan mahasiswa dan alumni Universitas Bina Sarana Informatika, Kak Rere. Oke, seperti itu. Jadi bisa dipastikan lagi, ya, Pak. Ini bukan hanya untuk mahasiswa yang punya bisnis, tapi buat yang mau berjiwa nanti atau mau mulai bisnis ya, Pak ya? Ya, betul Kak Rere. Jadi bisa yang sudah punya bisnis atau yang mau belajar bisnis gitu ya. Jadi udah punya ide nih, aduh gue punya ide bisnis, tapi gue nggak tahu nih cara ngejalaninnya. Ini saya gue lu nggak apa-apa ya, karena live. Nggak apa dong. Jadi biar komen-komennya juga banyak nih yang gue lupa. Betul, biar lebih dekat dengan chemistry-nya dengan para sobat-sobat BS ini ya. Betul. Jadi, biar lebih mudah, Pak. Biar kelihatan lebih muda ya, Kak Tari ya. Oke, jadi biar teman-teman atau sobat BSI ini bisa mewujudkan bisnisnya. Kalau udah punya ide ya datanglah ke BSI Entrepreneur Center gitu ya. Sounding, Pak aku punya ide ini nih, gimana ya cara jalaninya? Oke, nanti kita bimbing pelan-pelan gitu ya. Alon-alon asal kelakon gitu kalau kata orang Jawa ya. Alon-alon asal kelakon. Pak Fuad. Oke. Ya, Pak Fuad, kalau alur kerjanya BSC sendiri itu gimana, Pak? Jadi supaya teman-teman juga kenal BSC lebih dalam. Ya, jadi gini Kak Tari, BSI Entrepreneur Center ini berada di seluruh kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Nggak usah khawatir yang ada di PSDKU, yang ada di ujung-ujung ya, yang ada di Surakarta, Jogja, Purwokerto, Tegal, kemudian Sukabumi, Tasik, Bogor, sampai dengan Pontianak, nggak usah khawatir. Kita ada di setiap lini. Alur kerja kita sudah terbagi di setiap lini kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, gimana cara joinnya? Gimana cara bergabung dengan BSI Entrepreneur Center gitu? Jadi alur kerjanya seperti apa itu ya? Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa di dalam struktur program studi di seluruh program studi yang ada di Universitas Bina Sarana Informatika itu ada satu mata kuliah wajib, yaitu yang wajib teman-teman ambil, yaitu ada mata kuliah entrepreneurship. Nah, di mata kuliah entrepreneurship ini pada awal perkuliahan akan kita lakukan tracing in.
trace in ya. Jadi kita akan melakukan pencarian data kepada teman-teman, baik yang sudah punya bisnis ataupun yang pengen punya bisnis. Nah, kita akan melakukan pemetaan di sana. Siapa yang pengen jadi karyawan, nanti kita akan serahkan ke BCC ya, BSI Career Center. Kemarin kebetulan sudah hangout ya bareng Kak Rere gitu ya. Nah, lalu yang berminat menjadi pengusaha atau yang sudah punya usaha nanti akan diberikan arahan ke BSI Entrepreneur Center dan teman-temannya tentunya ya, karena BSI Entrepreneur Center ini sudah punya teman-teman nih ya. Jadi ada beberapa tim yang support di BSI Entrepreneur Center dan kemudian kita juga sudah punya inkubatornya, alhamdulillah ya di bulan Desember kemarin. Jadi gitu. Nah, kemudian nanti setelah join, setelah mengisi formulir tersebut, nanti kan akan kita petakan berdasarkan dengan peminatannya Kak Rere dan Kak Tari. Karena kan peminatan bisnis itu macam-macam ya. Ada yang minatnya teknologi, ada yang minatnya makanan dan minuman, ada yang minatnya jasa dan perdagangan, ada yang minatnya wah macam-macam lah pokoknya. Itu ada budidaya juga, bahkan sampai budidaya ikan cupang pun. Nah, kalau yang lagi ngetren sekarang masa pandemi, lagi musim cupang ya, Pak, lagi naik daun nih gitu ya. Ya, jadi itu juga kita bina Kak Rere dan Kak Tari. Jadi nggak usah khawatir bisnisnya dari segi apapun, lini manapun, kita bina bareng-bareng. Kita coba bimbing teman-teman biar bisa istilahnya sedikit demi sedikit, pelan-pelan, tapi pasti bisa naik kelas gitu ya. Kalau bersama Kadin Indonesia, kita juga punya kerjasama, ada program nanti UMKM naik kelas kan gitu. Jadi teman-teman dari usaha kecil bisa berubah menjadi usaha, dari usaha mikro bisa berubah menjadi usaha kecil, dari usaha kecil bisa berubah menjadi usaha menengah, dari usaha menengah nanti teman-teman bisa menjadi usaha yang besar dan terkenal seperti itu Kak Rere dan Kak Tari. Wah, luar biasa. Oke, luar biasa berarti tujuannya ya Pak. Jadi nggak hanya jadi dari Pak Fuadnya sendiri, tadi kan ada ya bisnis gitu ya, yang kebanyakan ini sebenarnya jiwa-jiwa muda ya Pak ya. Betul. Nah, kalau kita tahu nih belajar dari Indonesia saat ini, kan Indonesia sekarang dan beberapa tahun ke depan ini mendapatkan bom, tapi bomnya itu yang bom yang positif ternyata. Yaitu namanya bonus demografi. Nah, kalau Pak Fuad melihat sendiri potensi bonus demografi, lalu bagi entrepreneur di Indonesia sendiri potensinya bagaimana, Pak? Oke, baik teman-teman. Jadi ada salah satu artikel ya, mungkin bisa ditampilkan dari tim multimedia ya. Di sini ada yang dinamakan bonus demografi Indonesia tahun 2030 dan apa yang akan terjadi gitu ya. Kemudian apa sih dampaknya bonus demografi ini? Apakah akan berdampak positif atau akan berdampak negatif kepada Indonesia sendiri? Itu tergantung kita mempersiapkannya teman-teman. Nah, kembali bonus demografi ini kan usia produktif itu lebih besar atau range-nya dibandingkan dengan usia-usia yang tidak produktif. Artinya usia kerjanya itu lebih banyak sementara lapangan pekerjaannya segitu aja gitu. Nah, makanya kalau sampai dengan saat ini aja di 2020 ini udah dikuasai oleh kaum milenial nih ya, yang sebentar lagi mungkin usianya udah masuk usia produktif untuk bekerja. Dan ini pelan-pelan tapi pasti bom itu akan meledak. Nah, meledaknya ini positif atau negatif ya tergantung kita mengelolanya. Tapi Universitas Bina Sarana Informatika tidak mau menyumbangkan, artinya nyumbang keburukan untuk negara itu nggak mau. Jadi kita mempersiapkan segala sesuatu kemungkinan yang terburuknya kita siapkan dengan mengantisipasi kemungkinan terburuk itu tadi loh. Jadi jangan sampai nih lulusan dari BSI tahu-tahu nggak dapat kerjaan karena lapangan kerjanya sempit, karena bonus demografi yang luar biasa, yang masyarakatnya banyak banget gitu ya. Nah itu dengan jadi pengangguran yang terdidik gitu ya. Tapi kita coba setting entrepreneur by design dari mulai mereka duduk di bangku kuliah. Jadi sejak awal memang komitmen dari Universitas Bina Sarana Informatika bersama dengan BSI Entrepreneur Center dan ICU BSI tentunya nanti akan membina, mencoba mendesain untuk untuk mengantisipasi bonus demografi ini nanti. Jadi untuk kita mengantisipasi bonus demografi. Jadi diantisipasinya dengan gimana kita siapkan, kita desain. Jadi kalau nggak dipaksa untuk kuliah kewirausahaan, nggak dipaksa untuk belajar berwirausaha, mungkin anak-anak nggak akan
merasakan gimana sih caranya berwirausaha. Makanya kita siapkan semua itu dengan kita siapkan juga mental-mental wirausaha dari teman-teman wira muda di Universitas Bina Sarana Informatika. Oke. Jadi Universitas Bina Sarana Informatika itu nggak akan ngebiarin para manusia-manusia atau kami yang berusia dari usianya produktif itu tetap bisa memiliki hal yang luar biasa dan berguna bagi negara ya Pak. Jadi kita memfasilitasi teman-teman semua. By the way Pak Fuad, tadi sempat ngebahas IC-UBSI. Kalau nggak salah IC-UBSI itu saya pun pernah ini apa ya melihat kemarin tuh IC-UBSI baru saja diresmikan bulan November lalu ya Pak ya? Bulan Desember. Boleh kenalin bulan Desember kemarin. Oh, bulan Desember ya betul. Boleh dikenalkan ke kita nggak Pak apa itu IC-UBSI? Oke, betul sekali Kak Tari. Jadi kami untuk di Universitas Bina Sarana Informatika ini mulai dari bulan Desember 2020 kemarin, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2020 di Hari Ibu ya yang berbahagia, kita melahirkan kita melahirkan bertepatan ya Pak. Ya, bertepatan dengan Hari Ibu kita melahirkan lembaga baru yang bernama Inkubator Center Universitas Bina Sarana Informatika nih Kak Tari dan Kak Reti. Jadi Universitas Bina Sarana Informatika sekarang sudah memiliki inkubator bisnis. Nah, kenapa sih kita harus punya inkubator bisnis gitu ya? Nah, kembali tadi tujuan mulia kita. Jadi tujuan mulianya kan kita menciptakan entrepreneur muda, startup muda ya kan yang bisa membantu perekonomian Indonesia dikala nanti bonus demografinya dimulai betul-betul ngeboom beneran gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu cikal bakalnya kenapa sih IC ini dibentuk gitu ya. Nah, IC ini lebih tepatnya itu sebetulnya di bawahnya itu ada BSI Entrepreneur Center, ada BSI Innovation Center, ada BSI Startup Center. Jadi kami bekerja menjadi satu bagian di inkubator centernya Universitas Bina Sarana Informatika. Termasuk BSI ini sekarang kita jadi satu kesatuan nih dengan inkubator gitu. Jadi nanti prospek kedepannya itu teman-teman nggak cuma sekedar apa ya istilahnya kalau yang sebelumnya kan dengan BEC hanya konsultasi-konsultasi aja nih, tidak ada pendampingan yang betul-betul terstruktur, kemudian nggak ada monitoring dan evaluasinya, kemudian nggak ada tingkat kelulusannya dan lain sebagainya. Nah ini sekarang di IC-UBSI itu kita akan mendapatkan pembinaan full selama 6 bulan. Ya, jadi teman-teman yang sudah punya bisnis, tapi syaratnya kalau tadi kan di BEC boleh ya, ini ada perbedaan sedikit ya antara di BEC dengan di IC. Kalau di BEC itu, Kak Reti, kalau di BEC itu kan kita boleh hanya sekedar ide ya, ide bisnis, dibimbing oleh BEC nih ya, nanti akan berangkat sedikit demi sedikit dan terwujud bisnisnya. Tapi kalau di IC-UBSI ini adalah bagi mahasiswa, dosen juga bisa, alumni juga bisa yang sudah punya bisnis. Oke, jadi yang sudah punya bisnis lebih besar ya Pak? Betul, dan masyarakat sekitar UMKM, baik teman-teman yang ada di mungkin di HIPMI kampus dan lain sebagainya mau join bersama IC-UBSI jalan bareng satu visi dengan kami bisa. Jadi nanti bisa tenannya itu banyak sekali, tenannya bisa inwall-nya dari teman-teman mahasiswa dan alumni dan dosen, outwall-nya nanti bisa teman-teman dari UMKM di sekitar kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi nanti kita bina full selama 6 bulan itu ada silabusnya, ada ketentuan kelulusannya, ada patokan-patokannya, dan itu kita dampingi secara intens. Yang jelas bisnisnya yang masuk ke inkubator ini adalah bisnis yang memang mempunyai masalah tertentu, karena kalau yang namanya inkubasi, proses inkubasi itu ditemukan masalah dalam suatu bisnis, maka dia diinkubasi. Kayak bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu kan bisnis yang lahir. Kita ibaratkan bisnis yang baru lahir itu seperti bayi. Bayi yang baru lahir itu tadi. Dan ada masalah gitu ya. Kan terus dimasukkan ke inkubator tuh ya. Dimasukkan ke inkubator. Nah, di inkubator itulah nanti si bisnis yang baru lahir ini mendapatkan pendampingan. Karena di masa pertama-tama bisnis itu biasanya
goncangan-goncangan akan kegagalan itu lebih terasa daripada yang memang sudah berjalan 2 atau 3 tahun udah berjalan, itu udah settle, itu biasanya udah lebih flat lah gitu ya. Tapi kalau yang masih awal-awalan startup, yang namanya startup muda gitu ya, yang masih megang itu milenial, kaum milenial, tentunya pikirannya masih labil, kadang galau sama pacar atau apa, terus nanti berimbas ke betul. bisnisnya. Itu jadi masalah ya Pak ya? Itu jadi masalah, itu betul Kak Tari dan Kak Reti gitu ya. Jadi itu yang akan kita perbaiki. Jadi ditemukan masalahnya di bidang mana nih, di bisnis modelnya dia. Nah, nanti akan kita pecahkan masalahnya dengan silabus yang kita punya. Itu Kak Rere dan Kak Tari. Ini full gratis loh ya buat semuanya nih, gratis. Join ke ICU BSI nggak berbayar. Tidak dipungut biaya. Nggak ada biaya sama sekali ya Pak? Free ya? Tidak ada biaya sama sekali. Dan perekrutan untuk periode 1 ini khusus untuk mahasiswi aktif Universitas Bina Sarana Informatika sudah kita mulai Kak Tari. Sudah kita mulai. Tapi nanti untuk sampai kapan nih Pak kalau boleh tahu waktunya? Untuk Outwall itu insya Allah kita mulai di bulan Maret nanti, pertengahan bulan Maret untuk Outwall ya, Outwall tenant. Sedang kita siapkan regulasinya dulu untuk Outwall tenant. Kalau untuk inwall tenant, untuk mahasiswa dan dosen sudah kita mulai ini, sudah kita mulai mencari trace datanya gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya ada informasi yang ingin Sobat BSI dapatkan mengenai tadi yang program inkubator yang gratis itu gitu ya. Ada informasi lebih lanjut atau media sosialnya gitu Pak Fuad? Untuk media sosialnya ada Kak Rere, tentunya ya, kita kan bergerak di milenial, masa iya nggak punya media sosial, nggak punya website kan nggak mungkin gitu ya. Oke, jadi untuk media sosialnya sendiri itu di Instagramnya bisa teman-teman cek, bisa teman-teman cari dengan keyword itu akunnya @ic.ubsi. Itu untuk Instagram. IC.ubsi. Kalau bahasa Indonesia ic.bsi gitu ya. ic.ubsi. Betul, ic.ubsi. Kemudian untuk di Twitternya itu IC_ubsi. Oh, beda dot sama underscore. Ya betul, karena kan kalau di Twitter tidak bisa menggunakan itu ya, tidak bisa menggunakan dot ya, dia harus underscore gitu ya. Jadi kita websitenya sekalian? Kalau websitenya itu kita ada di inkubator ya, pakai C ya, incubator.bsi.ac.id untuk di websitenya, betul. More jadi info nanti di sana lengkap ya Pak ya? Betul, insya Allah kami sedang mengembangkan sistemnya, sistem sedang dalam pengembangan sih Kak Reti ya. Jadi untuk di info-info di inkubator sementara ini baru informasi-informasi seputar perekrutan, kegiatan dan lain sebagainya. Tapi nanti untuk kedepannya, karena sekarang kita masa pandemi, kita juga siapkan sistem online-nya dalam pendampingannya. Jadi nanti monitoring, pendampingan dan tetek bengeknya itu akan semuanya basically online dulu selama pandemi ini. Tapi nanti setelah kondisi dari pemerintah mengizinkan kami untuk bertatap muka, ya membolehkan bertatap muka, ya kita akan coaching, kita akan dampingi mereka secara langsung intens dengan tatap muka. Seperti itu Kak Reti dan Kak Tari. Siap, mantap nih. Jadi Sobat BSI yang mau tahu informasi seputar BSI Entrepreneur Center ataupun inkubator dari BSI, nanti langsung follow, kepoin aja media sosialnya semuanya, dan informasi lebih lanjut bisa ngobrol sama Miminnya di sana. Betul sekali. Bisa ngobrol sama Miminnya di sana, proses daftarnya juga nanti bisa dijelaskan di sana dan lain sebagainya kegiatannya. By the way Pak Fuad, tadi ngomongin soal inkubator Universitas Bina Sarana Informatika, inkubator center ya Pak. Tadi kan pesertanya boleh dari manapun ya Pak ya? Betul. Boleh dari mahasiswa aktif, alumni, dari lingkungan sekitar. Ya Pak ya? Iya, betul. Betul Kak. Itu kita akan, ya kira-kira apa fasilitas yang bisa dikasih dari inkubator center ini untuk para pendaftar nanti, para peserta nanti yang mau join sama inkubator? Oke, baik. Jadi
sebetulnya ini temanya kemarin ketika bikin flyer itu mau ngangkat BSI Entrepreneur Center, tapi ternyata ada ICU BSI yang menggelegar gitu ya, dan sudah siap untuk diorbitkan gitu. Jadi kita bahasnya lebih banyak ke IC tentunya ya. Nah, gini yang bisa didapatkan atau fasilitas yang bisa didapatkan tadi sebetulnya udah ada di video awal gitu ya. Di video awal itu profilnya juga tadi saya minta untuk dirubah ke profil IC aja. Jadi teman-teman akan mendapatkan bisnis coaching selama 6 bulan. Itu yang pertama. Ada bisnis coaching 6 bulan, betul. Betul, selama 6 bulan itu kita coach oleh mentor-mentor yang sudah bekerja sama dengan kita. Kebetulan kita juga sudah berkolaborasi dengan Kadin Indonesia di program UMKM Naik Kelas. Jadi teman-teman ini kalau join ke ICU BSI udah pasti dibina juga sama Kadin Indonesia gitu, menjadi binaan kami gitu. Ya, jadi teman-teman dapat mendapatkan yang kedua nih, dari itu teman-teman bisa dapat relasinya loh, keuntungannya kan. Fasilitasnya relasinya makin banyak. Kemudian bisa dilakukan bisnis matching juga. Bisnis matching itu apa sih gitu ya? Biasanya dalam sebuah inkubator atau sebuah inkubasi bisnis itu akan ditemukan misalkan nih Kak Rere bisnisnya fashion, kemudian Kak Tari bisnisnya digital marketing atau digital marketer freelancer gitu ya. Terus saya bisnisnya IT-nya gitu ya, karena saya punya bisnis IT. Jadi kita bertiga bisa matching satu bisnis. Produknya ada produknya Kak Rere. Ya, Pak? Betul, produknya produk Kak Rere, kemudian marketingnya ditangani oleh Bu Tari atau Kak Tari. Nah, nanti IT, websitenya dan lain sebagainya untuk fasilitas IT-nya nanti ditangani oleh saya gitu. Jadi terjadi match gitu ya. Jadi satu bisnis yang memang nanti menimbulkan ujungnya kan biasanya inkubator itu selalu identik dengan startup baru gitu ya. Karena di Indonesia ini juga luar biasa ya. Luar biasa. Termasuk ranking 4 dunia loh. Kita terbanyak ya dengan startupnya yang lumayan banyak gitu ya, sekitar 2000 ke atas. Nah, inilah yang bisa menjadi keunggulan kita. Kemudian setelah itu nanti akan ada yang namanya pasca inkubasi. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Masih ada waktu kan ya? Oke. Masih. Ya, saya jelaskan sedikit ya terkait dengan inkubasi. Inkubasi itu ada pra-inkubasi, ada pasca inkubasi. Nah, pra-inkubasinya rekrutmen tenant. Rekrutmen tenant nanti yang pertama untuk in-wall tenant sudah kita lakukan. Kemudian yang out-wall tenant nanti kita lakukan di pertengahan Maret. Nah, kemudian akan masuk ke proses inkubasi. Tadi udah saya jelaskan, ada inkubasi selama 6 bulan, bisnis coaching, kemudian nanti ada matching bisnis, kemudian nanti pasca inkubasinya ada ketemu dengan investor. Nah, ini yang lebih menarik ya. Gitu. Jadi pasca inkubasinya, teman-teman nanti akan diajarkan. Kalau di inkubasinya itu silabusnya banyak banget ya, saya nggak bisa sebutkan di sini. Kalau saya sebutkan di sini nanti 8 SKS ya, panjang banget gitu ya. Jadi intinya inkubasi lah. Nah, terus di pasca inkubasinya itu kita ada pitching dengan investor, kemudian pengurusan legal tenant, kemudian pengurusan HKI atau paten, kemudian pengurusan PIRT atau BPOM. Nah, teman-teman yang nanti bisnisnya di bidang kuliner, makanan kan butuh izin ya kalau mau di. Betul, kita butuh banget tuh soal itu ya Pak ya. Nah, selama ini kan kita kalau produk kita aman. Center dulu nggak pernah menghandle itu ya. Jadi sekarang kita coba di ICU BSI, betul banget. Adanya inkubasi ini tujuannya ke sana. Jadi nanti teman-teman makin banyak nih produk-produk mahasiswa-mahasiswi UBSI, alumni, ataupun teman-teman UMKM yang akan dipajang di Alfamart itu, Indomart itu. Amin. Gitu ya. Jadi nggak cuma produk-produk luar negeri, tapi produk-produk dalam negeri pun kita akan tayangkan di sana dengan izin, mengurus izinnya, PIRT minimal atau BPOM, atau nanti sertifikasi halal, atau nanti bisa HKI dan paten legalnya gitu loh. Jadi diurus semuanya. Itu pasca inkubasinya. Jadi teman-teman pokoknya join ke inkubator ini selama 6 bulan nggak akan sia-sia gitu ilmunya. Jadi dipastikan top markotop dan make your business come true. Beneran. Banyak banget yang bisa didapat ya Pak ya. By the way tadi Pak Fuad bilang kalau pra-inkubasinya atau registration-nya itu sudah dimulai, Pak? Iya, registrasinya yang untuk in-wall itu sudah untuk dari dalam institusi UBSI itu sudah dimulai. In-wall itu maksudnya apa, Pak Fuad? In-wall tenant itu jadi yang dibina di dalam institusi. Seperti itu. Di UBSI. Berarti mahasiswa ya, Pak ya?
Ya, untuk selama ini ketentuan dari rektorat untuk involve tenant kita utamakan mahasiswa dulu. Kalau outwall, UMKM kita letakkan di outwall di tempat mereka masing-masing gitu ya. Jadi bedanya involve dan outwall itu, kalau involve kita bina di dalam IC ini. Nanti ada ruangan tenannya di rektorat, disediakan ruangan tenant saat ini sedang dibangun, sedang disiapkan gitu ya untuk involve tenannya. Nah, perekrutannya sudah kita mulai dari kompetisinya, karena sekarang IC UBSI sedang menyelenggarakan kompetisi bisnis nih, Wira Muda Business Competition tahun 2020. Nah, itulah salah satu pintu. Ini event yang sedang terlaksana nih Pak? Iya betul, event yang lagi kita selenggarakan termasuk filtering tenant involved tadi, Kak Rere dan Kak Tari. Oh gitu, oke. Nah, kalau dilihat nih Pak dari cara perekrutan ataupun peserta dari baik BSI Entrepreneur Center ataupun inkubator dari BSI sendiri, itu kan ada tingkatannya dari yang baru niat aja, baru mulai, sampai yang udah kelihatan satu gitu ya. Nah, kalau misalnya saya mau mendaftar nih, baik itu mendaftar jadi anggota dari BEC, dari Entrepreneur Center, atau dari tadi ada inkubator, atau tadi ada startup gitu ya, itu cara daftarnya gimana Pak? Atau mau bergabung dalam komunitas itu gimana? Ya baik, jadi untuk selama ini sampai dengan saat ini kita masih mempersiapkan form untuk online-nya. Jadi nanti insya Allah pertengahan bulan Maret kita sudah bisa tayang formulir online-nya untuk teman-teman bisa mendaftarkan diri di menjadi tenant binaan IC UBSI gitu ya tentunya. Nah itu kita akan ada form online-nya. Kalau sampai dengan saat ini kita perekrutan inwall-nya untuk mahasiswa itu melalui kompetisi yang kita selenggarakan. Itu pasti. Jadi saat ini sudah ada 34. Kemarin sebenarnya 36 tapi mengundurkan diri 2 orang karena baru menerima pendampingan 1 kali ternyata muntaber ya. Nah ini sebetulnya yang akan menjadi titik berat bagi kita adalah menjaga tenant itu supaya tidak muntaber karena baru dijejelin 2 materi. Muntaber, mundur teratur tanpa berita Kak Reti. Mundur tanpa. Aduh. Karena materinya betul, karena materinya memang padat Kak Reti, jujur saja. Karena memang materinya itu padat dan itu memang cukup menyita waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Kalau memang dipikirin terus tapi nggak dijalanin ya repot. Makanya itu kalau serius ikut di inkubasi, serius ikut di inkubator ya harus punya komitmen yang tinggi akan menyelesaikan proses inkubasi itu. Kalau baru 1 kali materi. Niatnya ada ya Pak ya? Niatnya ada tapi kemauannya nggak ada sama aja Bu Dari. Jadi niat, kemauan, komitmen, konsisten gitu ya dari awal selama 6 bulan itu harus selesai. Supaya dinyatakan lulus dan naik kelas kan gitu. Kalau nggak dinyatakan lulus dan naik kelas kan percuma juga ikut inkubasi kan, stagnan saja di situ gitu. Jadi selama ini nanti insya Allah kalau memang sudah ada form online-nya kita akan lakukan lagi sosialisasi seperti ini. Mungkin nanti bisa lewat YouTube, mungkin nanti bisa lewat Instagram, nanti bisa kerjasama dengan kuliah BSI aja juga. Mungkin kita lakukan session seperti ini lagi untuk sosialisasi agar teman-teman sudah matang nih, SOP-nya sedang kita susun semuanya, sedang kita persiapkan semuanya. Sambil disusun SOP-nya, Sobat BSI di rumah juga sambil menyiapkan diri ya, selain niat aja tadi, kalian pokok niat aja di tengah bisa muntaber gitu ya. Ya, betul. Gimana supaya saya harus bisa menyelesaikan ini dengan baik, supaya menjadi pengusaha sukses. Betul, karena nanti kalau mau jadi pengusaha cuma mimpi aja itu nggak akan pernah terjadi. Jadi harus bangun dari mimpinya, terus jalankan mimpinya justru, bukan cuma bermimpi aja. Pastinya dong. Mimpi nggak bikin kita kaya ya Pak Fuad ya? Iya, mimpi cuma nanti kalau bangun ya udah lo segitu lagi gitu ya. Jadi bagaimana mewujudkan mimpi itu jadi nyata, makanya gabung di inkubator UBSI. Nah, cakep. Next Kak Tari, ada pertanyaan lagi? Betul, Pak Fuad. Ini kita nggak akan pernah ngerasa wah kalau misalnya kita nggak tahu nih prestasi apa aja sih yang udah didapat oleh BEC, lalu Inkubator Center Universitas Bina Sarana Informatika. Udah sampai taraf mana nih Pak prestasi yang kita dapat?
Oke, baik. Jadi selama ini masih BEC yang berperan karena inkubator center baru seumur jagung nih, baru belum ada 3 bulan gitu ya. Dan yang sudah Dari didapatkan Desember ya, Pak? yang sudah didapatkan dari BEC Entrepreneur Center di tahun 2019 kita meloloskan satu bisnis ke program hibah KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, waktu itu singkatannya ya. Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia itu udah terkenal ya Pak ya, se-Indonesia ya Pak berarti? Se-antero Indonesia sudah terkenal itu di kalangan university ya, universitas. Indonesia. Itu kita meloloskan satu proposal itu bernama Bala-Bala Bear, bisnisnya itu fashion. Kemudian di 2019 juga kita juga berhasil menyabet juara favorit di I3 Expo. I3 Expo itu startup summit lah kalau bahasa ininya ya, kalau bahasa kerennya. Jadi di JCC Senayan City itu ada 120 lebih proposal se-Indonesia, kemudian disaring menjadi 30 proposal. 30 proposal kita masuk lagi ke 12 besar presentasi dan lolos lagi ke 6 besar. Dan alhamdulillah kita finish di urutan keempat nasional atau juara favorit. Wow, saya agak merinding loh Pak dengarnya Pak. Ya, itu juga pitching depan investor juga Bu Tari ya. Jadi itu bernama Vanka Hijab dari UB Kampus Margonda gitu. Kalau yang tadi KBMI itu dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Jatiwaringin. Nah, ini ya, jadi teman-teman nggak perlu ragu lah untuk ngikut. Terus 2020 kemarin yang terbaru kita ada 2 proposal bisnis yang lolos ke program KIBM, Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Ya. Dan itu juga se-Indonesia ya Pak ya? Betul. Bedanya sama KBMI itu apa Pak? Kalau KBMI itu sekarang berubah aturannya untuk S1, jenjang S1. Kalau KIBM itu untuk vokasi dan S1. Jadi teman-teman D3 dan S1 nanti mungkin bisa ikutnya di KIBM. Tapi kalau untuk teman-teman S1, nah kalau ke KBMI ini khusus untuk S1 nih. Mirip-mirip nih KBMI S1. Kalau KIBM itu bisa S1, bisa D3. Kalau KBMI letaknya di Belmawa Dikti. Ya, kalau KIBM letaknya di Puspresnas. Jadi mirip-mirip nih programnya. Tapi itu semua program yang bergengsi antar perguruan tinggi se-Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa menerapkan juga MBKM-nya ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentunya. Gitu. Jadi nggak perlu kuliah dengan berprestasi di bidang kewirausahaan, teman-teman bisa diekivalen SKS-nya sebagai SKS kuliahnya. Gitu Kak Tari. Jadi kuliahnya di sana, tapi dihitungnya sebagai SKS kuliah kita? Betul. Dengan mengikuti program itu, nanti kita akan konversi ke SKS-nya. Disesuaikan dengan mata kuliah yang diambil. Wah, gitu, mantap lah. Kalau aku sih mau tuh ikutan kayak gitu tuh Kak Reti. Iya, harus dong. Apalagi kalau udah punya ide. Kak Reti, by the way tadi pasti ngedengerin banget ke soal juara-juara tadi juga pengusahanya atau produknya pun bukan suatu hal yang aneh ya Pak Fuad ya. Produknya yang kita biasa butuhkan. Ada di keseharian. Ya, yang kita butuhkan sehari-hari. Ada hijab, bala-bala bear itu baju anak, kemudian hijab, Vanka hijab ya hijab yang Kak Tari pakai gitu ya, kemudian ada lagi tadi ada Devivo Studio dan JP Beta Jakarta. Devivo Studio itu fotografi, kalau JP Beta Jakarta itu cupang yang lagi naik daun ya. Cupang? Betul. Bisnis cupang bisa dapat pendanaan 13,5 juta rupiah dari Ristek Dikti untuk pengembangan bisnis cupangnya. Gratis cuma. Wow. Besok saya bisnis tanamannya kan lagi naik daun juga. Anthurium lagi naik daun juga. Boleh. Boleh. Oke, Pak Fuad, Kak Tari, dan seluruh Sobat BSI semua yang di sini masih online, kita sebentar lagi break, tapi habis ini ada pertanyaan-pertanyaan seru, karena di belakang Pak Fuad tuh berbagai macam logo, selain inkubator, ada BSI Entrepreneur Center, ada BSI Startup, ada BSI, apa lagi? Innovation. Sebenarnya apa sih bedanya Pak Fuad, gitu ya? Tahan dulu. Jangan dijawab dulu, karena kita setelah ini akan break sebentar. Sobat BSI langsung nanti masuk lagi online saat lagi hanya di Instagram @kuliahbsi aja. BSI aja. Oke.
Ya, sudah on? Ya. Gimana, Kak Tari? Welcome back. Welcome back to our live hangout. Setelah ada, karena Instagram itu kan hanya 1 jam nih per live-nya, jadinya kita bagi 2 part, boleh lah ya. Jadi masih semangat, Pak Fuad masih semangat ya? Oh harus Kak Rere. Harus. Pasti. Supaya semakin semangat, Sobat BSI, kasih love-nya yang banyak, kasih komennya, kasih emoticon yang serunya, dan kita kasih tagline sama-sama lagi. Pak Fuad ikutan ya, tadi kan belum ikutan. Oke. Oke, ayo Kak Tari, bimbing kami. Baik, welcome to hangout. Gak bikin hari lo jadi black. Oke, mantap. Kak Rere, tadi di live pertama kita udah dapat banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang sudah live ya. Kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan itu dan menyapa juga teman-teman yang luar biasa, sobat-sobat BSI dan wira muda semuanya yang ada di sana. Kita akan bacain dari yang pertama. Oke, dari Syarah Seimahuira 7555. Pelatihan di BSI Entrepreneur Center apa aja, Pak? Dari luar BSI bisa join atau tidak? Oke, baik. Kalau untuk ini bicaranya pelatihan yang ditanyakan ya. Kalau ya betul. Seminar, ya. Kalau seminar kita ada 2 seminar ya, Kak Rere dan Kak Tari yang diselenggarakan oleh BSI Entrepreneur Center itu. Ada seminar yang sifatnya internal atau khususon untuk mahasiswa UBSI. Nah, itu tapi ada juga yang sifatnya adalah umum, artinya terbuka untuk umum. Itu ada seminarnya. Tapi kalau untuk pelatihan itu kita selalu buka untuk umum juga kok kalau pelatihannya. Nah, ada pelatihan apa aja sih di BSI gitu ya, di BSI Entrepreneur Center atau yang saat ini kita sebutnya lebih enaknya mungkin IC ya, IC UBSI ya. Nah, jadi pelatihannya ada banyak sekali ya teman-teman, mulai dari teman-teman menyusun pelatihan itu menyusun bisnis model kanvas. Jadi teman-teman harus susun tuh, didapatkan nanti teman-teman mendapatkan pelatihan penyusunan 9 blok bisnis model kanvas. Nah, itu yang menjadi pokok utama dalam sebuah bisnis nih. Teman-teman kalau nggak punya bisnis model kan nggak tahu juga ya arahnya mau dibawa kemana, kemudian apa aja yang dibutuhkan kan nggak akan tervisualisasi dengan baik gitu ya. Makanya diberikan pelatihan bisnis model kanvas. Kemudian ada yang kedua adalah pelatihan penyusunan laporan keuangan dan proyeksi keuangan. Nah, ini sangat penting juga. Kenapa? Karena di laporan keuangan dan proyeksi keuangan ini sangat dibutuhkan ketika kita ingin bertemu dengan contoh teman-teman pengen mengajukan permodalan ke bank atau mengajukan permodalan kepada investor dan lain sebagainya. Itu kan dibutuhkan. Nah, sementara lemahnya dari bisnis-bisnis yang teman-teman jalani mungkin itu transaksi masuk nggak dicatat, transaksi keluar ada beli apa, modal nggak dicatat, bayar listrik nggak dicatat, dan akhirnya ketika teman-teman ingin cross check, wah bisnis saya untung atau enggak sih, bisnis gua untung apa rugi sih, nggak tahu. Karena laporan keuangannya berantakan. Bahkan kadang duit bisnis sama duit pribadi disatuin jadi satu dompet. Benar banget, Pak. Itulah yang kita berikan pelatihan. Supaya yang biasa terjadi seperti itu. Ya, supaya apa? Karena memang bisnis itu kan yang paling menggelitik itu kan di untung atau rugi kan. Kalau bisnisnya rugi ngapain diterusin? Nah, tapi kalau laporan keuangannya nggak jelas, kira-kira ketahuan nggak untung ruginya? Nggak ketahuan. Iya, makanya Kak Rere. Jadi itu yang akan kita fokuskan. Kemudian ada juga pelatihan untuk pitching, pembuatan pitch deck ya. Jadi nanti teman-teman diajarin bikin pitch deck. Pitch deck itu kayak semacam presentasi lah bahasanya, bahasa gampangnya. Bikin presentasi yang bagus, tentang profil bisnis teman-teman. Mulai dari timnya teman-teman, bisnis manajemennya teman-teman, bisnis plan-nya teman-teman, sampai dengan outcome-nya atau profit dan outcome dari teman-teman. Jadi itu akan kita ajarkan. Terus cara pitching-nya, cara ngobrol sama investor tuh gimana, kemudian cara presentasi depan investor gimana, termasuk public speaking-nya lah Kak Rere ya. Jadi biar kayak Kak Rere kayak Kak Tari.
kalau ngomong biar enak, biar diperhatikan gitu gimana gitu ya. Nah, itu biar dipercaya untuk investor menanamkan modalnya. Ya, itu betul. Dan salah satunya ya itu tadi teknik berbicara, teknik pitching depan investor, menjelaskan itu, dan itu ingat ya, bilingual ya. Jadi ada dua bahasa yang digunakan, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Lah kalau investornya dari luar bahasa negeri, Sunda enggak ya, Pak? Ya, masa pakai bahasa Sunda dari luar negeri teh atuh gimana? Aduh. Gua nggak bisa bahasa Sunda ya. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Ya, terus ada lagi juga untuk pelatihan-pelatihan lainnya yang memang kita selenggarakan seperti digital marketing. Nah, ini Kak Rere nih ya udah pastinya jago banget. Udah megang banget ya. Yoi, kemudian AdSense ya dan sebagainya lah. Banyak sekali yang berkaitan dengan digital marketing. Ada 4 pokok itu yang selalu kita ajarkan, dan yang paling penting buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis tapi nggak tahu mau bisnis apa, kita ajarkan yang namanya workshop produk. Jadi teman-teman misalkan nih contoh, teman-teman milih pas waktu tracing awal mahasiswa ya. Ini kalau yang workshop produk ini cenderung internal, makanya saya taruh di akhir nih penjelasannya. Karena kalau yang tadi 4 tadi bisa diikutin umum. Ya, bisa diikutin umum. Tapi kalau yang workshop produk ini khusus internal. Karena ini mahasiswa bentuk BSI. perhatian kami, ya, bentuk perhatian kami kepada sobat BSI nih, gitu, asik. Perhatian. Ya, yang pengen mulai bisnis, yang sudah tahu minatnya di bidang apa, tapi belum tahu nih mau jualan atau mau dagang apa. Iya, bingung, pengen jualan. Aku pengen jualan ya, aku minatnya di handicraft gitu ya, cuman belum punya ketampilan handicraft. Mau bikin apa ya? Mau bikin tas, mau bikin mote-mote, atau mau bikin sekarang lagi tren apa namanya gelang apa itu ya, yang warna coklat-coklat itu sebutannya milenial. Gelang sahabat, gelang pasangan dan lain sebagainya, banyak Pak gelang-gelang ya. Ya itu diajarin lah kayak gitu, bikin produknya sesuai dengan tema atau minat bisnis yang dipilih ya. Misalkan minatnya teknologi ya kita ajarinnya workshopnya teknologi. Ya seperti itu. Dan semua itu infonya ada di media sosial. Ada di media sosial kami. Ada di BEC UBSI Official. Boleh dikasih tahu Pak BEC? Ya, kalau UBSI Official. Ya, BEC UBSI Official, kemudian di Instagramnya. Kalau BIC ada di BSI Innovation, nah itu bisa. BSI Innovation. Ya, nanti kalau di BSC ada BSI Startup ya. BSI Startup itu bisa di search pokoknya search aja di kolom pencariannya di Instagram, cari BSI Innovation. Atau paling mudah dari kuliah BSI aja biasanya pasti biasanya pasti cari aja daftar following gitu. Ya betul. Nanti pasti paling gampang. Dan kita biasanya juga tektokan sih dengan miminnya kuliah BSI aja untuk repost atau post info-info yang kegiatan yang kita selenggarakan gitu ya. Jadi pokoknya semuanya ada di kuliah BSI aja sebetulnya. Udah dari itu pantengin aja kuliah BSI aja. Nah, nanti kalau misalkan lebih detailnya baru ke akun turunannya. Betul, ke akun bagiannya masing-masing atau tim masing. Tadi kan Pak Fuad cerita ada BSI Entrepreneur Center, ada BSI Startup Center, ada BSI Innovation Center. Aduh, saya nih orang awam nggak tahu bedanya. Apa sih Pak itu bedanya? Ya, bedanya seperti ini ya. Jadi kita berawal dari mana dulu ya? Dari BSI Entrepreneur lah. Dari BSI Entrepreneur Center dulu. Entrepreneur Center itu tadi seperti yang saya katakan di awal, lembaga pengembangan kewirausahaan ya untuk mahasiswa dan alumni Universitas Bina Sarana Informatika. Di dalam BSI Entrepreneur Center itu ada berapa bidang ya? Ada banyak bidang yang kita itu multitasking. Nanganin apa aja lah bidangnya. Bidangnya itu bisa apa aja. Bisa dari teknologi, makanan dan minuman, handicraft, terus perkebunan, pertanian, perdagangan, wes pokoknya apa aja masuk ke perikanan tadi juga, ikan cupang. Perikanan, ikan cupang lah, budidaya itu ya yang masuk ke situ. Nah, tapi dengan bidang startup itu lain. Nah, BSI Startup Center ini khusus menangani bidang bisnis teknologi. Jadi nanti bebannya BEC akan dilimpahkan ke BSC nih, untuk yang teknologi tadi dicabut. Tugasnya kasih ke BSC. Gitu. Jadi nanti tapi ujungnya tetap nanti ke inkubator. Nah, terus
Inovasi. Nah, ini tugasnya adalah berkolaborasi dengan BSC dan BEC itu untuk mencari tahu atau menggali apa sih, inovasi apa sih yang bisa dibuat dari produk A, produk B, produk C dari mahasiswa ini. Kemudian dari inovasi tersebut kita bisa kembangkan kepada penelitian. Nah, nanti BIC juga akan berkolaborasi dengan P3M, LPPM ya. LPPM-nya Universitas Kedokteran dan Informatika untuk melakukan penelitian terhadap bisnis yang sedang ini ada indikasi inovasinya nih. Contoh, sekarang kita sedang fokus untuk research, ada 2 bisnis yang masuk kategori startup dan kita akan orbitkan benar-benar. Ini proyek pertamanya nih dari. Boleh tahu apa itu, Bapak? Oh, rahasia itu ya. Oh, rahasia. Kalau bocorkan di sini universitas lain nanti tahu dong gitu ya. Jadi kita lagi betul banget. Kita harus menjaga kerahasiaan yang kita akan kembangkan inovasinya dan kita akan coba orbitkan, insya Allah mudah-mudahan di tahun depan sudah matang semua gitu. Saat ini sedang trial, yang satu sudah trial, yang satu sudah berjalan bahkan. Yang satu masih trial, yang satu sudah berjalan aplikasinya. Mudah-mudahan di tahun depan bisa muncul lah secara nasional berkibar gitu ya startupnya. Amin. Mohon doa restu dari teman-teman. Amin. Semoga semuanya yang di startup betul. Jadi udah tahu ya. Bedanya tuh sekat-sekatnya udah tahu. Jadi untuk makanan dan minuman kecuali teknologi masuknya ke BC. Kalau teknologi masuknya ke startup. Kalau inovasi ada inovasinya akan dibina oleh innovation dan PPPM tentunya PPM. Gitu. Oke. Kalau bingung mau kemana nih saya sebenarnya gitu ya, masuk aja di inkubator. Nanti di sana akan diarahkan ya Pak. Betul Kak. Mantap banget. Kak Tari ada pertanyaan lagi di sini kita bacakan. Iya, boleh dari J Priscilia. Ya, Bapak misalnya udah punya usaha jasa, terus saya mau gabung ke BEC, kira-kira saya dapat apa? Lalu apa pembekalan yang apa pembekalan atau hanya pembekalan atau ada peluang karirnya? Sudah punya perusahaan jasa nih Pak. Oh sudah punya bisnis jasa. Terus peluang karirnya tuh peluang karir untuk apa ya? Kenapa kalian kan fokusnya udah saya udah pakai baju nih, masa saya mau pakai lepas baju saya lagi gitu ya? Saya udah tangan di atas nih, masa mau tangan di bawah lagi gitu loh. Nah ini yang perlu. Kalau sudah punya perusahaan jasa berarti kan bisa jadi pengusaha ya Pak. Justru beliau dia adalah ownernya. Betul. Nah, ini yang harusnya ini yang perlu saya tekankan ya. Tadi teman-teman kalau join ke BEC itu dapatnya fasilitasnya apa aja sih gitu ya, apa yang didapatkan sih. Nah, teman-teman jangan harap di BEC dapat duit ya. Jangan, nggak pernah dapat duit gitu ya. Artinya teman-teman nggak akan didanai. Betul, aku mau kalau dapat duit, Pak. Lah iya, semua orang mau kalau masuk inkubator dapat duit ya. Masalahnya kan kita duitnya sopo gitu loh Bu, gitu loh ya. Duitnya sopo. Duitnya siapa gitu. Jadi yang kalau benefitnya teman-teman join ke kami, ya kami akan bina. Kita akan bimbing selama 6 bulan, kita akan temukan teman-teman dengan angel investor, kita akan temukan dengan venture capital. Angel investor. Kemudian dapat kesempatan untuk pitching dengan investor gitu ya. Kita juga udah beberapa investor kita sudah kerjasama gitu ya, sudah MOU, sudah taken kontrak istilahnya. Oh kita bersedia bantu kok di BSI gitu, teman-teman BSI yang sudah punya bisnis nanti bisa kok di pitching dengan kami, nanti yang cocok kita akan danai. Nah itu udah ada loh investor yang bilang gitu ke kita gitu loh. Jadi teman-teman lagi. Jadi kita itu ICT sebenarnya tinggal nyari aja, tinggal nunggu aja nih teman-teman. Kita sosialisasi. Kalau dari BC dan IC-nya mungkin tidak dapat money, tapi kita bisa ada angel investor tadi ya Pak ya. Betul, kita menjembatani teman-teman untuk dapat itu loh gitu loh. Jadi teman-teman jangan pikirnya males join ke sana, mending kuliah aja gua nggak bener. Nah itu dia salah, karena kan udah ada MBK tadi. Jadi kita kalau misalkan udah ngejalanin bisnis, udah bisnisnya bagus, kemudian ikut kegiatan-kegiatan berbau kewirausahaan di kampus maupun di nasional,
nanti kan bisa dikonversi ke kuliahnya gitu loh. Jadi kekhawatiran teman-teman nanti kalau waduh nanti kalau saya nggak fokus kuliahnya jadi jelek nilainya. Nah nanti kan dikonversi teman-teman. Jadi ya itu berarti jangan kita pikirkan lah SOP itu ya. Wah, luar biasa. Dengan kebijakan Mas Menteri itu sudah mengeluarkan kebijakan yang luar biasa MBKM itu. Berarti kalau misalnya saya fokus ke menjadi entrepreneur pun di sini nanti akan dikonversi ke mata kuliah ya, Pak? Betul, dan maksimal 40 SKS ya selama kuliah. Jadi bukan seluruhnya nanti seluruh mata kuliah dikonversi ya nggak bisa. Tetap harus tidak. Tapi ada 40 SKS yang bisa disupport dari MBKM gitu teman-teman. Wah, luar biasa. Oke. Siap. Jadi kalau misalnya yang jiwa entrepreneur mengikuti coaching-coaching dari inkubator dari Entrepreneur Center, yang lain fokus kuliah lalu lulus nyari kerja. Kalau ini fokus kuliah dan fokus bisnis, lulus malah perlu buka pekerjaan. Betul. Lulus buka kerjaan, bener banget. Betul. Betul. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Pasti. Di sini ada lagi pertanyaan. Nah, ini juga saya bisa menjawab. Ada lowongan kerja, nggak lowongan kerja. Kalau di sini malah kita membangun untuk buka pekerjaan gitu ya. Betul. Teman-teman yang berjuang bikin. Iya dong. Dan tadi benar kata Pak Fuad, saya setuju banget kalau tadi bilang jangan mengharapkan nanti masuk ke BEC itu mendapatkan uang gitu. Tapi teman-teman di sini mendapatkan ilmu secara gratis yang mungkin kalau saat di luar pelatihan entrepreneur itu nggak murah loh gitu. Betul. Nah di sini bisa ilmunya gratis diimplementasikan dan bisa dapat duit gitu ya. Betul. Nah, difasilitasi, kita dibangun, disiapin untuk bisa ketemu investor, bisa membangun bisnis kita jadi lebih subtle gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat dari sisi itu. Terus di sini, Pak di BEC itu di BSI Entrepreneur Center ada namanya ICEA. Sebenarnya itu apa sih Pak? Dan cara kerjanya seperti apa? Berarti udah follow nih BSI Entrepreneur Center dan yang nanya tentang ICEA. Oke, baiklah. Oke, ini berarti mereka ini yang bertanya tentang ICEA berarti fokus nih sama BEC. Orang dalam nih Pak. Orang-orang dalam ini jangan-jangan ini ya gitu. Orang dalam. Iya betul. Jadi betul. Kami itu juga mempunyai lembaga di luar BSI. Kalau ICEA itu di luar BSI sebetulnya, cuman masih di bawah naungan BSI Group gitu. Kalau istilahnya kan kita punya beberapa universitas ya dari yayasan gitu, kita megang beberapa universitas dan itu kita ada yang namanya ICEA. ICEA itu namanya Indonesian Creative Entrepreneur Academy. Nah, disitulah tracing kita sebetulnya. Itulah yang kita lakukan untuk tracing. Jadi semua yang login atau yang register di ICEA itu merupakan binaan kita juga gitu loh. Jadi sebetulnya satu bagian atau satu kesatuan beririsan, tugasnya beririsan, tapi bedanya yang ICEA itu tidak membawa institusi. Kalau BSI, BEC, BSC, BIC itu kan membawa institusi. Inkubator. Betul. Iya. Ya gitu. Jadi teman-teman minta tolong dibedakan antara sesuatu yang kita bangun bersama dalam grup dengan sesuatu yang ada di internal baik Universitas Bina Sarana Informatika dan lain sebagainya gitu. Jadi itu hanya satu visi, satu misi, hanya berbeda tempat saja antara internal dengan di grup gitu, Bu Reti. Oke. Baik. Nah, Kak Tari ini sebenarnya masih banyak nih pertanyaan dari Sobat BSI semua. Kalau boleh tahu dari inkubator atau BSI Entrepreneur Center sendiri ada sapaan khusus nggak nih untuk kalau BSI kan Sobat BSI gitu. BSI Entrepreneur ada? Ada dong. Kita ada namanya Wiramuda UBSI. Sobat Wiramuda gitu aja lah ya. Kalau biasa Sobat Wiramuda. Wira usaha muda kita singkat jadi Wiramuda gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman tetap semangatnya walaupun pandemi gini. Bahkan justru kalau saya itu meningkat Kak Reti, jualan-jualan yang online itu meningkat dalam masa pandemi ini karena
Orang-orang nggak mau keluar. keluar. Iya, malas keluar ketemu orang gitu. Pengennya di rumah ngeklik gitu kan, dapat gitu. Nah, makanya itu sebetulnya ini peluang banget ini masa pandemi ini untuk mulai usaha. Karena banyak teman-teman dari teman-teman di IC juga udah mulai bisnis kecil-kecilan ya kan, udah mulai berwirausaha. Nah, itulah. Ayo kita mulai start bareng-bareng. By the way, Pak Fuad juga punya beberapa usaha ya, Pak? Alhamdulillah, Bu Tari, Kak Tari dan Kak Rere, saya juga punya beberapa usaha ya. Jadi tidak perlu disebutkan di sini lah. Nanti 8 SKS lagi gitu ya. Oh, 8 SKS. Berarti ini terbukti nih, Pak Fuadnya selain berkecimpung di BSI, selain jadi ketua dari BSI Entrepreneur Center, nggak cuma ngomong aja, tapi ternyata juga dilakukan dalam aktivitas sehari-harinya ya. Betul, saya justru dulu belajarnya dulu di BEC. Saya itu dulu alumni BSI juga gitu, dan saya mulai bisnis pas masa masih kuliah di BSI kok. Saya semester berapa ya? Semester 3 kalau nggak salah mulai bisnis. Karena the power of kepepet gitu loh. Jadi namanya muncul, orang-orang perantauan kan datang ke Jakarta nggak punya duit, kepepet ya, artinya muncul ide lah. Ya di situ saya join ke BEC gitu, dan sekarang menjadi bagian dari BEC. Luar biasa. Luar biasa banget Pak Fuad, Kak Tari di sini masih banyak pertanyaan. Sebenarnya ada 2000 lebih pertanyaan yang sudah masuk, tapi kata Pak Fuad nggak mungkin 8 SKS di sini. Jadi yang mau informasi lebih lanjut ya mengenai BSI Entrepreneur Center, lalu ada inkubator, ada startup dan innovation ya Pak ya. Nah, itu bisa langsung follow di media sosialnya aja, bisa cek kuliah BSI aja dan daftar followingnya. Nah, Pak Fuad, sebelum kita selesai nih tanya jawab Kak Tari, Pak Fuad, kita mau minta closing statement dari Pak Fuad dan kasih semangat juga untuk Sobat BSI, Sobat Wira Muda, supaya tetap semangat, ya apalagi dalam menghadapi pandemi ini. Silakan Pak. Oke, baik. Udah closing statement udah kayak ini aja ya, udah kayak apa ya, sosok wirausaha gitu. Saya masih ya dong, pasti dong. Oke, tapi buat semangat ke teman-teman wira muda dan sobat BSI ya kan. Saya punya pesan sesuatu yang mungkin bisa dicamkan oleh teman-teman wira muda. Bahwa jangan sedih-sedih, Pak. Enggak, saya enggak sedih kok. Bisnis yang bagus itu adalah bukan bisnis yang hanya dipikirkan ya, atau hanya direncanakan. Rencana mulu, tahu-tahu nggak dijalanin. Niat mulu, tapi nggak dieksekusi. Nah, tapi bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan dan tumbuh. Ingat ya, dan tumbuh. Tidak hanya berjalan, tapi nggak tumbuh stagnan, itu nggak bagus juga. Perlu dievaluasi juga. Maka bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan dan terus berkembang. Kalau nggak berkembang, evaluasi. Kalau gagal, evaluasi. Tapi kalau teman-teman baru mulai aja udah takut, nanti nggak akan ada tahapnya tuh bisa evaluasi itu nggak akan ada tahapnya. Mulai aja dulu, do it, kerjain lah yang bisa dikerjain. Mulai dari hal yang kecil lah. Mulai bisnis yang kecil lah, belajar jualan pulsa, belajar apa. Karena bisnis itu berawal dari dagang. Tapi bisnis itu bukan dagang, bukan hanya dagang gitu ya. Nah, terus dibedakan ini antara pedagang dan pebisnis. Kalau teman-teman bisnis harus punya tim. Ya, harus bentuk tim yang solid. Makanya ditamakan bisnis itu yang bagus, yang tumbuh dan yang dijalankan dan tumbuh atau berkembang gitu ya. Karena punya tim tadi yang settle. Jadi teman-teman nggak jalan CEO loh, Chief Everything Officer gitu ya, tapi beneran CEO gitu ya. Alone sendirian gitu, kayak nggak punya kawan, nggak punya relasi gitu. Jadi teman-teman saya bilang, ayo mulai bisnis, ayo belajar bisnis dari sekarang, join bersama Inkubator Center UBSI, join bersama BEC, BSC, dan BIC untuk mewujudkan bisnis teman-teman. Make your business come true. Oke, gitu aja. Make your business come Jadi pengusaha sebelum wisuda. Jadi pengusaha sebelum wisuda. Oke. Pastinya. Mantap Pak Fuad, terima kasih atas waktunya. Sami-sami. Semoga setelah ini memberikan inspirasi yang luas bagi Sobat BSI dan Sobat Wira Muda. Dan semoga nanti ada kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol sama Sobat BSI. Betul banget. Karena kalau di sini aja nggak cukup ya Kak Rere ya.
Nggak cukup, tadi Pak Fuad bilang ada 8 SKS gitu 8 ya, mungkin SKS, lebih. berarti berapa jam ya 8 SKS itu ya? Dari pagi sampai sore mungkin ya Kak Rere ya? Betul, pasti. Agak malam lah. Oke, terima kasih Pak Fuad atas waktunya. Tetap jaga kesehatannya. Mudah-mudahan kita selesai dari pandemi ini bisa mengadakan event secara offline. Amin. Amin. Sehat-sehat terima juga kasih buat Pak Kak Rere, Fuad. Tari ya, jaga Selamat prokes. siang, Terima kasih Pak Assalamualaikum. Fuad. Ya, Sampai ketemu lagi nanti. Waalaikumsalam. Siap. Langsung pakai masker. Langsung dong. Karena kita kan sedang masa pandemi sekarang, jadi harus menjaga kesehatan tetap. Tentunya. Kita lanjut ke Rere. Lanjut dong, Sobat BSI masih semangat di sini. Betul banget, karena tadi udah ngomongin soal BSI Entrepreneur Center. Delay lagi. Iya, betul. Mohon maaf kalau delay, sinyal-sinyal di sini agak-agak gemes ya Bun. Karena tadi kita udah ngebahas soal BSI Entrepreneur Center, plus tadi ada yang ngomongin soal in-wall, orang dalam, dan lain sebagainya, itu berhubungan dengan mahasiswa. Pasti berhubungan sama gimana caranya kalau mau masuk jadi mahasiswa BSI Universitas Bina Sarana Informatika, Kak Rere. Jadi kan gimana kalau kita bahas dari Pak Fuadnya sendiri, ada program-program untuk umum, ada yang untuk lingkungan sekitar, alumni, calon mahasiswa, siswa-siswa, dan sebagainya. Nah, tapi ada yang benefitnya paling banyak adalah jika kalian posisinya sebagai mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika nih. Betul. Tapi tadi gimana sih caranya gitu ya? Kalau saat pandemi seperti ini kan semuanya serba online ya. Nah, terus tapi kalau di BSI cara pendaftaran mahasiswa barunya itu sudah dilakukan online sejak beberapa tahun lalu, nggak hanya saat pandemi ini. Jadi saat pandemi ini, betul. Jadi saat pandemi ini kita semakin mantap untuk menerapkan pendaftaran secara online dengan mudah, cuma 4 tahap aja Kak Tari, Sobat BSI, atau nanti ada keluarga, kolega dari Sobat BSI yang ingin cari-cari kuliah dan nggak mau nunggu sampai September, kita buka kelas untuk perkuliahan di Maret. Wow, nah, jadi Sobat biasa, BSI jadi lebih cepat ya. Betul, install aja aplikasi PMB UBSI di Play Store, nanti ikuti langkah-langkah yang ada di sana. Semuanya online, Kak Tari. Pembayarannya pun juga bisa install next ya, Kak Rere ya. Betul. Kalau pembayarannya juga nggak bawa uang cash ke kampus, nggak perlu gitu. Cukup melakukan pembayaran di bank-bank yang telah bekerja sama dengan UBSI. Gitu. Nah, Kak Tari, saya punya video tentang tata cara pendaftaran mahasiswa baru di UBSI. Selengkapnya yuk kita simak video yang berikut ini. Ternyata let's go. Kuliah itu nggak gampang. Sekarang kamu nggak perlu risau lagi. Di UBSI, kamu bisa daftar kuliah melalui smartphone-mu dimanapun kamu berada. Hanya dengan 4 langkah, kamu sudah bisa menjadi mahasiswa UBSI loh. Langkah pertama, pendaftaran online. Install aplikasi PMB UBSI di Play Store, buka aplikasinya, dan klik tombol daftar untuk memulai pendaftaran. Isi form pendaftaran sesuai dengan data diri kamu, ikuti dan lengkapi stepnya sampai kamu diminta untuk membayar biaya pendaftaran. Bayarkan biaya pendaftaran sesuai dengan nominal yang tertera melalui merchant atau bank yang bekerja sama dengan UBSI. Langkah kedua, mengikuti ujian saringan online. Jika pembayaranmu sudah terverifikasi, maka kamu akan diberikan petunjuk untuk mengikuti ujian saringan. Materinya berupa pendidikan Pancasila, pengetahuan umum, dan bahasa Inggris. Kerjakan dengan serius ya, dan jika kamu dinyatakan lulus ujian saringan, selamat! Kamu bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, daftar ulang online. Kamu bisa melakukan daftar ulang online dengan cara melakukan pembayaran kuliah sesuai dengan program studi dan pilihan waktu kuliah. Setelah kamu menyelesaikan pembayaran, kamu diharuskan untuk mengupload dokumen seperti ijazah, KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Langkah terakhir,
orientasi akademik, dan seminar motivasi. Kamu diwajibkan untuk mengikuti orientasi akademik dan seminar motivasi sesuai dengan jadwal yang ada di aplikasi. Jangan sampai nggak hadir ya. Gimana? Gampang banget kan? Yuk daftarkan dirimu di Universitas Bina Sarana Informatika sekarang juga. Kuliah, BSI aja. Kuliah, BSI aja. Aduh, saya kalau ngedengar kuliah pasti langsung refleks bilang kuliah BSI aja dengan semangatnya dimanapun. Pasti. Iya, karere by the way, kalau tadi udah daftar ya kan, biasanya kita bingung nih karere mau lihat nilai gimana, mau lihat jadwal kuliah gimana, mau lihat saya dosennya siapa, di ruang mana, itu kan biasanya adanya di Mading ya karere ya. Iya. Kalau di BSI gimana ya karere, kalau di Universitas Bina Sarana Informatika tuh gimana sih? Nah, kalau biasanya kan kita tuh ada situasi di mana kita mau lihat nilai, mau lihat nanti kita di kelas mana. Terus Ternyata daftar kuliah itu. Nah, lu keluar lagi kan nggak apa-apa. Oke, it's okay. Supaya nggak ngantuk nih gitu. Nah, kalau tadi daftar kuliah kan pertanyaannya ternyata daftar kuliah itu nggak gampang gitu ya. Tapi sekarang udah gampang, nggak hanya daftarnya, tapi saat misalnya adiknya Katari mau kuliah di BSI, nah nanti ada namanya aplikasi My UBSI Students. Jadi di mana aplikasi ini merupakan aplikasi mobile yang dapat di-download untuk informasi akademik. Jadi nanti ada jadwal kuliah juga, ada kalender akademik, tanggal-tanggal tentunya, pembayaran kuliah, detail-detailnya, terus jadwal dosen, download materi kuliah, nilai-nilai dari hasil perkuliahan 1 semester, semua ada di aplikasi My UBSI Students. Jadi nggak perlu ke kampus, lihat di Mading, tapi lewat handphonenya bisa cek semuanya. Sambil rebahan juga bisa ya Karer ya? Sambil rebahan dong gitu, apalagi yakin nih IPK-nya udah di atas 3 gitu ya, jadi pasti udah yakin, oh saya mau udah pasti ini di atas 3, ngeliatnya juga sambil rebahan enak, nggak deg-degan ya. Iya, jadi jantung nggak deg-degan ya Karere ya. Betul. Apa tadi nama aplikasinya Karere? Kenapa? Apa nama aplikasinya tadi? My UBSI Students. My UBSI Student. Pasti. Seperti jadi loginnya pakai nomor tinggal hidup mahasiswa. Nanti di situ ada langkah-langkahnya dan ada menu-menunya yang bisa teman-teman atau sobat BSI lihat mengenai seputar kuliah pokoknya. Seputar kuliah semuanya ada di sana, termasuk belajarnya materi-materi pelajaran juga bisa dilihat di sana nggak sih Karere? Jadwal kuliah bisa dilihat dari sana. Nanti kalau dosennya ada upload materi-materi juga bisa dicek di sana gitu ya. Jadi pokoknya memudahkan sobat BSI dalam perkuliahan, apalagi di masa pandemi ini kan. Pandemi seperti ini, betul banget. Emang kalau tahun 2021 emang milenial banget ya. Iya, betul. Nah, tadi kan sudah ada tuh kalau misalnya mengenai mahasiswa, ada namanya aplikasi M-Students. Tapi Katari nih, jangan sembarangan, misalnya semuanya informasi udah ada di handphone kita. Oh, berarti saya bisa bilang dong kalau bayaran kuliahnya 3 juta, saya bilang 5 juta nih, gitu kan. Informasinya dari saya gitu. Nakal-nakal sedikit ya Karere ya. Nakal-nakal sedikit gitu. Tapi kalau di BSI tentu nggak bisa Katari. Oh nggak bisa, kenapa tuh Karere? Nggak bisa, karena selain ada aplikasi untuk mahasiswa, ada juga aplikasi untuk orang tua atau wali dari mahasiswa. Orang tua disiapin aplikasi juga? Pakai dong, karena kan sekarang orang tua, anak-anaknya udah pada milenial semua, udah pada pegang handphone semua, orang tua jangan mau kalah. Jadi orang tua pun milenial ya? Iya dong. Nah, jadi disiapkan namanya aplikasi M-Parents. Jadinya di mana aplikasi ini diperuntukkan bagi orang tua atau wali dari sobat BSI yang sedang berkuliah anaknya di BSI, terutama memberikan informasi seputar pembayaran. Ini yang paling sensitif ya. Jadi ini anak bayarannya udah benar belum ya, udah dimasukin belum ya, gitu kan.
terus anaknya beneran kuliah nggak ya, gitu. Semua bisa dicek melalui aplikasi M-Parents dari UBSI. Gitu. Nah, Kak Tari, detailnya mengenai aplikasi M-Parent ini, saya punya videonya, yuk kita saksikan bersama-sama video yang berikut ini. Boleh banget. Orang tua dan wali Sobat Besi, selamat datang di salah satu kampus terbaik di Indonesia, Universitas Bina Sarana Informatika, kampus milenial yang telah banyak berinovasi di era digital saat ini. Kali ini, Universitas Bina Sarana Informatika dengan bangga mempersembahkan aplikasi yang diperuntukkan untuk orang tua dan wali Sobat Besi yang bernama M-Parent Student UBSI. Cukup login dengan nama ibu kandung dan nama Ananda Sobat Besi. Ayah bunda dapat mengetahui jadwal kuliah, hasil studi, rencana studi, hingga tagihan dan pembayaran yang telah dilakukan Ananda Sobat BSI. Tidak hanya itu, ayah bunda juga bisa tahu loh kalender akademik dan informasi kegiatan kampus Universitas Bina Sarana Informatika hanya dalam genggaman. Mudah bukan ayah bunda? Hayo ayah bunda, download serta install aplikasi M-Parent Student UBSI di Play Store dan App Store sekarang juga. Kuliah, BSI aja. Nah tuh, kuliah. Kak Tari benar? Oke, kuliah BSI aja. Baik, Kak Tari di sini lagi bermasalah di koneksi sepertinya, nggak masalah. Baik, nah. Halo ayah dan bunda. Baik. Ya, Sobat BSI, sambil menunggu Kak Tari, di sini saya mau menginformasikan bahwa tadi ada aplikasi M-Parent, dan selain aplikasi itu, Sobat BSI yang ingin mendaftar kuliah di UBSI, tapi nggak ada program S1-nya atau adanya Sobat BSI stay di wilayah-wilayah di luar Jakarta gitu, hanya ada kampus-kampus yang D3. Ternyata saat ini BSI juga menghadirkan solusi untuk Sobat BSI yang mungkin ada di Jawa, ada di Pontianak, ada di Sukabumi, Tasik, dan sebagainya yang ada kampus BSI, tapi pengennya kuliahnya S1 gitu. Nah, di UBSI sendiri ada namanya program DS, yaitu adalah Diploma Sarjana. Nah, kalau program DS, halo Kak Tari, sudah bergabung bersama kami? Iya. Maaf tadi aku out, sinyal lagi hilang nih. Mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Tapi belum kelihatan nih. Nah, mantap, udah cantik sekarang. Kelihatan nih. Ya. Oke. Kak Rere lagi menjelaskan tadi soal kelas ini ya, kelas Iya. Diploma Sarjana. Jadinya Kak Tari, kalau misalnya Kak Tari ini posisinya sekarang di Bogor, atau nanti Kak Tari posisinya lagi di Tasik, di Sukabumi, di Yogyakarta gitu ya, pengen kuliahnya S1 gitu, nggak mau D3 pokoknya, maunya S1. Tapi nggak bisa ke Jakarta nih. Tadi kita udah cerita ada yang namanya program DS, yaitu Diploma Sarjana. Nah, ini ada beberapa keunggulan. Kenapa? Ya, keunggulannya apa Kak Rere? Ya, keunggulannya yang pertama itu Sobat BSI bisa mendapat 2 gelar sekaligus, yaitu gelar diploma atau D3 dan gelar sarjana atau S1. Jadi ijazahnya dapat 2 dalam waktu 4 tahun. Wow, dalam 4 tahun kita dapat 2 ijazah. Iya, lalu? Betul, nanti dalam 2 tahun dapat 2 ijazah, terus biayanya lebih efisien nih. Karena kalau misalnya di daerah nggak perlu datang ke Jakarta, nggak perlu ada uang transportasi, uang apalagi kos, uang lain-lain itu nggak perlu. Dan yang paling penting, kenapa lebih hemat? Karena cukup 1 kali bayar namanya uang gedung atau SSP. Jadinya kuliah ke S1-nya nggak perlu bayar lagi. Gitu. Wow, jadi dari diploma ke S1 cuma bayar sekali aja uang SSP-nya, lalu juga langsung dapat 2 ijazah. Wah, luar biasa sekali program ini. Kalau kampus-kampusnya di mana aja nih Kak Rere? Nanti kampusnya kita beritahukan, tapi ada lagi nih keunggulannya ternyata selain 2 hal itu. Apa itu? Ada Sobat BSI akan lebih mudah untuk segera mendapatkan pekerjaan impiannya. Jadi misalnya setelah lulus D3 kan udah dapet nih ijazah D3, udah bisa sambil melamar kerja. Atau tadi Pak Fuad bilang bisa mengikuti training-training entrepreneur gitu ya.
Nah, nanti kalau misalnya sambil bekerja, sambil mengikuti training-training dari entrepreneur, Sobat BSI bisa sambil kuliah S1. S1-nya nggak perlu ke Jakarta, tapi S1-nya bisa dilakukan secara e-learning atau jarak jauh, gitu. Dan yang paling penting, betul, yang paling penting adalah di sini kuliah dan melalui kelas DS ini juga pembayarannya bisa dicicil melalui layanan dari fintech. Jadi Sobat BSI berat gitu ya untuk menyicil satu semester sekaligus gitu. Bisa kita bekerja sama dengan fintech untuk membantu pembiayaan kuliah dari Sobat BSI supaya bisa dicicil per bulannya. Nah, jadi lebih mudah ya? Iya, yang Kak tadi bilang kampusnya di mana aja sih gitu ya. Kampusnya itu ada di beberapa wilayah yang ada kampus BSI, yaitu ada Bogor, tempat Kak Tari sekarang. Bogor, di tempat aku nanti ada ya, asik banget nih. Iya, betul. Bogor, ada di Cilebut, ada di Karawang, Cikampek, di Tasikmalaya, ada di Purwokerto, Tegal, Yogyakarta, Solo, dan paling jauh di Pontianak. Ada semua, bisa kuliah S1. Se-Indonesia BSI itu seluas itu ya, karirnya ternyata. Iya. Jadi nggak perlu ke Jakarta lagi untuk S1-nya. Iya. Nah, tadi untuk informasi lebih lengkapnya juga ada nih penjelasan mengenai DS lebih lanjut atau program diploma dan sarjana dari video yang berikut ini. Kuliah, gemilang masa depan, pilihan ada di kamu. Bersama Universitas Bina Sarana Informatika melalui program Diploma dan Sarjana Sistem Informasi. Pilihan tepat menyongsong masa depan yang menginspirasi. So, tunggu apa lagi? Daftar kuliah melalui aplikasi MPMB UBSI. Dari Sabang sampai Merauke, semua bisa kuliah. Kuliah, BSI aja. Kuliah? BSI aja. Agak delay tapi nggak apa-apa, it's okay. Iya, mohon maaf nih, aku nggak bisa prediksi sinyal. Iya, gimana nih Kak Tari? Sudah tertarik? Kalau aku sih, kalau aku ditawarin untuk kuliah lagi, aku merasa dipermudah dengan PMB-nya, terus gimana caranya buat ngecek jadwal kuliah dan lain sebagainya. Aku sih tertarik ya karirnya buat masuk Universitas Bina Sarana Informatika. Kuliahnya gampang, ya kan? Kuliahnya gampang, dipermudah, bayarannya juga gampang, jadi nggak harus datang-datang ke kampus atau ketemu banyak-banyak orang, apalagi di zaman lagi kayak gini ya karirnya. Betul. Lalu ada lagi kita juga punya kelas karyawan ya Kak Rere? Ya, jadi misalnya Kak Tari nih habis lulus sekolah, pengen langsung kerja atau dapat kerja gitu langsung, tapi saat di tengah-tengah pekerjaan baru sadar nih, aduh kayaknya butuh kuliah deh biar kerjanya ini makin naik tingkat atau naik jabatannya. Gaji naik, betul, jabatan naik, ya. Betul, kayak iya gitu dong, ya. Dan betul. Kita kuliah di BSI juga ada terdapat kelas karyawan. Wow, jadi apa kalau itu kelas misalnya, betul, kelas karyawan ini diperuntukkan buat kalian yang mau kuliah sambil bekerja, nanti bisa pilih dua pilihan perkuliahan. Yang pertama itu kuliahnya dari Senin sampai Kamis setelah jam 6 sore. Jadinya setelah kerja langsung kuliah, itu bisa. Atau pilihan kelasnya di hari Jumat, Sabtu. Gitu. Nah, jadi bisa kan Senin, Kamis, tapi di atas jam 6 dan atau Jumat dan Sabtu ya Kak Rere ya? Iya. Jadi Jumat tidak mengganggu Sabtu. waktu kerja. Dan bisa meningkatkan kualitas diri dengan kuliah. Nah, kuliahnya juga nggak harus menunggu September nih, karena bulan depan, bulan Maret, itu sudah bisa mulai kuliah gitu ya. Jadi bisa daftar sekarang, memilih kelas karyawan di UBSI, dan bisa kuliah mulai bulan depan nih, bulan Maret. Jadi nggak perlu nunggu September lagi. Dan Kak Tari yang pastinya, iya, kelas karyawan ini bisa dicicil juga bayarnya, seperti yang tadi melalui fintech. Wah, jadi gaji nggak akan habis semua untuk bayar kuliah ya Kak Rere? Iya, apalagi satu semester full dibayar di awal.
kalau misalnya melalui fintech nanti bisa dicicil per bulannya gitu. Nah, jadi masih bisa nabung mengenai, juga bayar kuliah, betul, ya? Informasi mengenai pembiayaan melalui fintech juga ada penjelasannya melalui video yang berikut ini. Siswa sudah diterima oleh lembaga pendidikan. Siswa atau orang tua dapat mengajukan pinjaman dana pendidikan ke fintech. Berikut langkah-langkah untuk mengajukan pinjaman fintech reguler. 1. Masuk ke website fintech.id. Jika sudah memiliki akun, klik masuk. Klik daftar jika belum memiliki akun. 2. Masukkan email yang valid, lalu klik lanjut. 3. Lengkapi data dan klik daftar. Anda akan menerima kode verifikasi dari fintech dan registrasi telah berhasil. 4. Setelah terdaftar, klik masuk untuk memulai mengajukan pinjaman. 5. Masukkan email dan password Anda yang sudah terdaftar, lalu klik masuk. 6. Klik fintech reguler, lalu pilih institusi yang Anda inginkan. 7. Pilih lokasi institusi dan isi data terkait, lalu klik dapatkan penawaran. 8. Lengkapi kedua data jika siswa dan peminjam berbeda. Jika siswa bertindak sebagai peminjam, cukup mengisi data pada informasi peminjam dan centang pada kolom saya pelajarnya. Pastikan peminjam berada dalam satu kartu keluarga dengan pelajar. 9. Isi referensi peminjam dengan kontak keluarga yang tidak berada dalam satu rumah. Pastikan kontak tersebut bisa dihubungi oleh tim fintech. 10. Lengkapi data pekerjaan Anda. 11. Upload dokumen wajib yang dibutuhkan dan dokumen opsional bila ada, lalu klik simpan semuanya. 12. Tunggu panggilan verifikasi dari fintech 1 kali 24 jam pada hari kerja. Setelah pinjaman diajukan, akan ada penilaian kredit oleh tim fintech untuk proses persetujuan. Bila pengajuan pinjaman berhasil, segera lakukan pembayaran DP atau administrasi dan dana akan langsung dicairkan ke lembaga pendidikan. Terakhir, jangan lupa untuk membayar cicilan fintech reguler Anda setiap bulannya secara tepat waktu. Fintech, jawaban aspirasi pendidikan. Kuliah BSI aja. Iya dong, kuliah BSI aja, semua masalah ada solusi. Iya, pastinya. Tadi udah tahu tentang PMB, tahu tentang M-Student, tahu tentang M-Parents, yang orang tua bisa punya aplikasi, kita sediakan aplikasinya juga, terus ada kelas karyawan, fintech, dan lain sebagainya. Wah, itu luar biasa banget Universitas BSI. Luar biasa. Lalu Kak Reti? Ya. Demikian untuk Hangout hari ini. Hangout series 3 bersama BSI Entrepreneur Center. Nanti ke depannya di tanggal berapa ya Kak Rere ya? Aku kalau soal nanti tanggal akan ada hangout kampus online lagi, tapi di sini bersama ketua dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, ada Bapak Taufik Baidawi MKOM. Jadi standby, nyalain alarmnya pada hari Rabu 24 Februari 2021. Jadinya Sobat BSI, kalau mendengar LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, identik sama dosen, ternyata enggak nih. Nah, pentingnya apa bagi mahasiswa? Makanya langsung nonton hari Rabu 24 Februari 2021, masih di Instagram @kuliahbsi aja, bersama host, ada Kak Alex dan ada Kak Hairul. Cowok-cowok nih kali ini ya kan? Kan cewek-cewek sekarang nanti cowok-cowok. Pastinya kecian kita. Loh, nggak mau kalah ya. Cantikan kita. Oke. Baik, dan di berikutnya tadi sempat ada yang nanya juga nih, nyinggung-nyinggung soal beasiswa, itu nanti juga tanggal 25 akan ada hangout seri ke-5 juga mengenai beasiswa. Jadi pokoknya pantengin terus Instagramnya BSI di @kuliahbsi aja. Pasti. Jadi sekian dari kami, pamit undur diri dulu. Terima kasih Kak Tari atas waktunya. Terima kasih juga yang sudah join di live kita, yang dengerin banget sampai terakhir-terakhir. Ya. Dan di sini ada tadi komen-komen dari mahasiswa yang sudah daftar tapi belum masuk kuliah. Halo, terima kasih, selamat bergabung menjadi Sobat BSI. Dan akhir kata kita ucapkan terima kasih untuk seluruhnya. Terima kasih Kak Tari, terima kasih untuk Pak Fuad tadi yang sudah hadir. Kak Rere, Pak Fuad.
dan seluruh Sobat BSI yang sudah ikut live dari awal. Iya. Kami Baik, pamit undur diri dulu. Saya Reti dan saya Lestari. Mengucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Kuliah, BSI aja.